Awal dalam konteks tujuan, dalam konteks perencanaan, dalam konteks penunjukan orang-orangnya, dalam konteks cara mereka bekerja dan sistem yang mereka bangun gagal. Dari awal ini adalah proyek ambisius yang tidak mengukur diri, tidak mengukur pihak-pihaknya, tidak tahu cara bergeraknya, ngaco semua jadinya. Dan jelas dalam konteks hukum hak asasi manusia ini adalah pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM-nya terjadi secara sistematis karena kesalahan sistem dari awal. Bayangkan ada sebuah badan ngurusin gizi tapi bukan ahli gizi, rata-rata purnawirawan TNI. Polri gitu. Gimana ceritanya? Ada badan yang ngurusin anak sekolah tapi tidak melibatkan dinas pendidikan. Mas Isnur, tahan dulu. Anda sudah menyebutkan itu. Kami punya datanya. Kita akan tampilkan bersama untuk kita lihat. Teman-teman produser, tolong dibuka data yang sudah kita rangkumkan bersama. Ini yang kemudian Mas Isnur tadi kita sebutkan. Bagaimana sebetulnya kita bisa membaca ini terlebih dahulu, komposisi ini Mas Isnur? Ya kita nggak bisa percaya dengan orang-orang ini. Mereka siapa ngurusin pendidikan nggak pernah, ngurusin gizi nggak pernah, ya kan, ngurusin struktur kerja masyarakat sipil mungkin jarang. Mereka dipercaya ngurusin gizi, jadi nggak nyambung. Jadi ini adalah kesalahan Prabowo sejak awal mengangkat mereka, mengagung-agungkan mereka di pidato kenegaraan, tapi sebenarnya omong kosong gitu. Dan artinya apa? Uang ngalir banyak kesana sini tapi nggak tepat sasaran, nggak mencapai tujuan, gitu. Dan artinya apa? Pertanggungjawaban bukan hanya di BGN tapi di presiden, bagi saya di pemerintahnya. Gitu. Karena yang kemudian memilih dan juga memilih mereka, mengawasi mereka gitu. Perencanaannya nggak dikontrol. Harusnya kan sejak awal, karena ini adalah wilayahnya pendidikan, anak sekolah, top leadernya, penanggung jawabnya adalah dinas pendidikan. Dasar, menengah, dan SMA gitu. Harusnya mereka lah lead sektornya, mereka yang paling paham bagaimana situasi sekolah. Karakteristiknya. Anak di umur itu. Yang kedua, untuk isu kesehatan harusnya ada pelibatan Kemenkes dan BPOM. Di mana BPOM yang memang tugasnya mengawasi obat dan makanan? Sejauh ini dalam pemantauan YLBH tidak ada? BPOM nggak dilibatkan. Setiap obat dan makanan yang beredar itu ada standar kualifikasi BPOM-nya. Ini BPOM dilibatkan. Jadi apa? Jadi ada sebenarnya malfungsi dan disfungsi badan-badan negara yang harusnya mengurusi itu dimatikan fungsinya. Malah dikasih jabatan baru untuk orang-orang ini gitu. Itu pun sebenarnya sama dengan cerita Mas Ubed ya. Dinas pendidikan tidak dilibatkan, sekolah tidak dilibatkan. Hal yang sama terjadi pada kementerian sektor-sektor yang berhubungan. Dan yang menyedihkan dari presiden dan juga banyak pejabat, mereka menganggap orang atau anak yang luka-luka atau kemudian keracunan ini dianggap sebagai angka saja 0,7%. 0,00017%. Itu pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab. Satu orang keracunan dari proyek pemerintah adalah sebuah pelanggaran HAM. Apalagi ini ribuan, 8.000 orang. Maka bagi saya inilah pelanggaran HAM yang disengaja. Karena dia tahu dengan rangkaian peristiwa seperti ini akan ada sekian ribu orang yang di kejadian. Dan bagi saya di dunia pendidikan bukan hanya kali ini skandal besar. Dulu ada ujian nasional 2006 misalnya, gara-gara sebuah kebijakan gagal lulus 300.000 orang. Ini sama. Mau berapa lama lagi, berapa banyak lagi anak-anak yang keracunan. Dan ingat juga Mas, ini per hari anggarannya 1,2 triliun. Sedangkan guru, sedangkan pendidikan, sedangkan wilayahnya sekolah masih banyak yang hancur. Jadi ada yang lebih penting secara konstruksi konstitusi tentang pemenuhan hak atas pendidikan, itu yang malah nggak dikasih. Mas Isnur, saya ingin lebih spesifik. Jadi artinya masyarakat bisa melakukan apa? Memungkinkankah class action dilakukan? Ada banyak pilihan dalam konteks gugatan. Kalau Mas Ubed sebagai lembaga, dia bisa melakukan namanya legal standing, gugatan kelembagaan. Itu kita lakukan. YLBI jadi kuasa hukum Walhi menggugat banyak lembaga. Dalam kasus MBG ini sudah? MBG bisa, lembaga. Atau maksud saya sudahkah kemudian mendampingi? Sudah sangat layak. Beberapa LBH kami sudah minta untuk buka posko, mengadu. Yang kedua, kalau masyarakat yang mau jadi penggugat, dikumpulin sekian banyak orang, baik yang akan atau berpotensi kena atau yang sudah bisa menggugat, itu maknanya class action. Jadi wakil-wakil kelas kita akan gugat negara. Ada yang ketiga, ketika Bang Rai peduli, Bang Yan peduli sebagai warga negara, juga bisa makanya menggunakan namanya citizen lawsuit. Warga negara yang peduli pendidikan menggugat negara, dan targetnya adalah perubahan kebijakan. Paling tidak ada 3. Ada 3 mekanisme yang bisa dipakai untuk menggugat negara. Saya kembali